Baik anak-anak, selamat bertemu kembali ya pada pembelajaran hari ini. Jadi Pak Guru lanjutkan materinya tentang Microsoft Word ya. Jadi kita ketahui bahwa Microsoft Word itu merupakan satu aplikasi untuk membuat dokumen ya, yang merupakan bagian daripada Microsoft Office ya. Jadi bagian-bagiannya ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint ya, ada Microsoft Publisher ya. Kemudian kita ketahui bahwa Microsoft Word ini selalu mengalami perkembangan ya, dan kita tahu bahwa dari awalnya itu Microsoft Word itu ada yang Microsoft Word versi yang 1997 ya, kemudian ada versi 2003, ada versi 2007, kemudian berkembang lagi menjadi versi 2010, 2013, 2016, dan bahkan yang terakhir ada 2019 ya. Jadi mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman ya. Nah, pada hari ini jadi Pak Guru akan menjelaskan tentang menu tab ya. Menu tabnya yang di tab insert ya. Kemudian minggu lalu juga yang sudah dibahas tentang tab home-nya ya. Jadi kita tab insert, dan di sana juga banyak fasilitas atau ikon-ikon, termasuk juga grupnya ya. Jadi yang mungkin nanti akan lebih ditekankan kepada penggunaan atau memasukkan tag ya, atau word art, kemudian ada memasukkan grafik, kemudian ada insert tabel, kemudian memasukkan gambar ya, atau picture ya, gitu ya. Nah, itu karena jadi kita akan mulai langsung. Jadi cara membukanya, jadi kalian sudah juga belajar di kelas 5 ya. Jadi untuk membukanya tinggal klik gambar Word-nya ya, episode Word-nya yang ada di desktop, atau juga bisa melalui start ini ya. Jadi ada beberapa langkah. Jadi langkah yang pertama juga bisa menggunakan dari sini di start ya. Kemudian kalau sudah muncul di menunya di Microsoft Word, bisa tinggal diklik, nah, ya. Atau juga bisa melalui desktopnya ini ya. Jadi diklik ini 2 kali pakai mouse kirinya ya, nah gitu ya. Atau juga bisa melalui taskbar yang di bawah kalau ada ya. Nah, ini kemudian ada ya. Jadi kalau ada tinggal diklik di bagian bawah ini. Atau bisa juga melalui start, kemudian cari all program ya, kemudian cari geser ke bawah, cari Microsoft Office ya, seperti kalian tadi bahwa Word itu bagian daripada Microsoft Office. Diklik, kemudian cari yang ada simbol huruf W-nya ya, yang Microsoft Word. Nah, itu ya. Nah, ini lembar kerja pada Microsoft Word ya. Jadi minggu lalu sudah pelajari tab home-nya ya, yang ini ya. Jadi fungsi ikonnya ya, yang ada di masing-masing grup ini ya. Ada grup font, kemudian ada paragraf ya, kemudian ada style ya. Dan pada hari ini Guru akan lanjutkan ke menu insert ya. Insert. Nah, untuk jelasnya juga anak-anak bisa buka bukunya halaman 8 di buku materi TK yang sudah dibagikan ya. Jadi bisa juga dibuka nanti kalau ada yang kurang jelas ya, atau juga bisa ditanyakan langsung ya. Nah, pada hari ini Pak Guru mulai dari ini ya, cover fig. Nah, ini anak-anak bisa juga menyisipkan berupa cover ya, cover halaman ya, yang sudah ada. Jadi anak tinggal pakai ya, yang mana kemudian nanti diedit sesuai dengan keperluan ya. Itu misalnya sebagai contoh cover misalnya model yang nanti bisa dirubah-rubah ya, sesuai dengan keinginan ya. Nah, jadi tinggal dipilih, jadi yang mana mau dipakai tinggal dipilih ya, misalnya ini ya, ini ya seperti ini cover ya. Nah, covernya ini anak-anak bisa juga dirubah sesuai dengan keperluan. Misalnya ini mau dirubah pakai judul dokumennya ya, misalnya laporan ya, laporan tugas apa, mungkin TK ya. Nah, misalnya materi apa, misalnya materi
fungsi tab room ya, itu ya. Nah, itu. Jadi ini musik lebih bisa dihapus ya, dihilangkan boleh ya. Kemudian di bawah ini juga bisa dirubah-rubah ya gambarnya ya. Caranya berubah, tinggal diklik sini 2 kali ya, atau klik menu format ya, kemudian nanti pilih ini ada ya, dan bisa dipakai yang style yang di sini, boleh diklik warnanya. Nah, ada ya. Misalnya klik yang sini lagi juga diubah misalnya warna ini. Nah, ada ya, pakai di sini juga boleh ya. Nah, ada. Jadi dirubah-rubah boleh ya. Jadi itu untuk mendesain cover ya. Nah, itu untuk insert covernya ya. Kalau anak-anak mau menambahkan yang model shape-nya ya, sudah juga pelajari. Yang ini tinggal ditambahkan ya. Itu. Nah, itu untuk insert yang covernya ini ya, cover ya. Nah, kemudian nanti kalau menyisihkan yang berikutnya lagi, yang blank ya, blank fig ya, berarti artinya menyisihkan halaman kosong ya. Nah, ini kan ada berapa nih? Ada 2 halaman ya. 2 halaman ya. Kalau anak-anak mau menyisipkan lembar kerja kosong lagi ya, ini ya, blank dokumen ya, blank halaman, bukan blank dokumen, halaman kosong ya, itu di atasnya ini ya, di atas covernya ini bisa diklik ini ya. Jadi kursornya taruh di sini, yang berkedip ini kursor, tinggal klik blank. Nah, ini. Jadi dia akan menggeser ke bawah judulnya. Nah, wow ya, diisipkan halaman kosong ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini untuk memotong ya, memotong halaman ya, potong halaman. Jadi kalau mau dipotong halamannya, jadi dari mana posisi kursornya mau dipotong, jadi tinggal ditaruh di sana ya. Misalnya di sini ada ini, di enter dulu sudah sini ya. Atau nah, ini ada misalnya ini kita taruh lagi, ini tinggal di break ya. Jadi dia akan nambah halaman lagi. Nah, ini pindah ke sini ya. Kursor sini, kalau tekan lagi break, jadi tinggal dia pindah lagi halaman. Oh ya. Berarti ini lihat di bagian bawah ini ada halaman 3 ya. Ini tambah halaman, dipotong ya. Potong ya. Misalnya kalau ada Pak Guru buka dulu satu dokumen ya, dokumen misalnya program daring lomba bahasa Inggris Korean Cooper. Jadi cari dulu dokumennya, contohnya ya. Ini ada materi belajar daring. Nah, ini misalnya ini ya, ini ya. Nah, ini misalnya kalau Pak Guru potong ya, memotong halaman, misalnya ini mau dimasukkan ke halaman 2, taruh kursor sini, kemudian tekan insertnya, kemudian break ya, dia akan masuk ke halaman 2 ya, halaman berikutnya maksudnya ya. Jadi di break. Nah, jadi dia masuk ke halaman berikutnya ya. Nah, ini terpisah dah ya. Jadi dipotong. Jadi pemotongannya itu gantung posisi kursornya ya, posisi kursor yang berkedip ini kursor yang berkedip ini ya, itu ya. Misalnya Pak Guru batalkan lagi. Nah, seperti ini misalnya kalau mau motong misalnya dari sini ya, nah ini potong supaya dia masuk ke halaman berikutnya ya, tekan berikutnya. Nah, ya, jadi dipotong ya. Nah, itu yang menyisipkan atau memotong halaman ya. Nah, langkah selanjutnya kalau anak-anak sekarang belajar berikutnya, yang bagian berikutnya ya, ikon tabel ya. Tadi menyisipkan tabel ya. Jadi sama juga nanti cari posisi di mana mau dimasukkan tabelnya ya. Nah, jadi perlu buatkan lagi yang kosong aja supaya tidak ganggu ya, yang ini ya, untuk membuat lembar dokumen kosong ya. Ini. Nah,
ya. Kalau anak-anak mau buat judul dulu boleh, misalnya judulnya misalnya daftar laporan nilai ya, laporan nilai ujian atau tes boleh juga, tes bidang studi ya, tes bidang studi. Nah, ini misalnya di enter, kemudian mau isi nama, misalnya nama siapa ditulis dulu ya, namanya misalnya Gede Suliarde. Nah, misalnya kelasnya kelas berapa, mau diisi lengkapi boleh ya. Misalnya kelas 6 Dewi Kunti Dharma Dewa ya, contoh ini ya. Nah gitu, habis itu kalau anak mau menyiapkan tabel ya, ini masuk ke set ini ya, set. Nah, habis itu masuk ke tabel ini ya. Nah, untuk membuat tabel ini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama bisa menggunakan memilih kotaknya ini ya. Nah, ini berapa kotak, misalnya berapa kolom ya. Kalau ke samping kolomnya ya, ini ada 2 kolom, nah itu ya, ada 3 kolom ya, ada 4 kolom, nah itu ada 4 kolom kan. Kalau mau 5 kolom tinggal geser lagi. Nah, kalau mau ke bawah barisnya ya, jadi geser ke bawah. Nah, itu 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris ya, 8 baris. Kalau mau nambah lagi geser ke bawah lagi ya. Nah ya, nah ini tabelnya. Nah, tabel ini terdiri dari ya 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Jadi kalau Pak Guru di blok ya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu terdiri dari 5 kolom ya. Jadi ke bawahnya ini namanya kolom, yang ke sampingnya ini namanya row atau baris ya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, baris ke-8 ya. Jadi ingat, jadi yang ini namanya baris ya. Ini berlaku 1 baris ya. Yang kolomnya yang ke bawah ya. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom ya. Itu namanya kolom dan baris ya. Jadi ke pertemuan kolom dan baris itu namanya sel ya. Nah, cara yang kedua kalau anak-anak membuat tabel ya, jadi yang tadi menggunakan yang ini ya, jadi yang ini ya. Tapi kalau sekarang anak-anak menggunakan yang ini, menggunakan ini boleh juga, insert table ini ya. Ini kemudian nanti ditanya jumlah kolom berapa, enggak anak ketik boleh juga ya, atau juga digeser ke atas atau ke bawah ya. Kali ini kan ada 5 kolom dia, kalau mau nambah ya tinggal geser ke atas. Nah kan, tapi juga boleh diketik, misalnya mau pakai 7 tinggal 7 boleh. Ada mengurangi, misalnya mau 4 kolom ke bawah, atau diketik juga boleh. Nah, kemudian yang bawah itu row-nya itu barisnya ya, yang ke samping ini yang ya barisnya, ada row-nya ya. Jadi row-nya mau berapa, misalnya row-nya mau pakai 6 ya, 7 boleh, silakan lah. Yang mau 10 ya tinggal geser ya. Nah, kalau sudah oke. Nah ya, itu terdiri 4 kolom dan bawah barisnya ya, itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 kolom ya. Barisnya yang ini, ingat aja tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 baris ya. Nah, itu yang cara membuat kolom ya, membuat tabel ya, atau juga bisa menggunakan yang cara gambar boleh juga. Ada cara yang ketiga, ada draw ya, table. Jadi ini menggambar sendiri ya. Jadi, misalnya seperti ini, klik ini, kemudian anak-anak buat
kotak seperti ini ya. Nah, itu kita dulu. Habis itu anak-anak misalnya membuat kolomnya ini dibagi berapa ya, share di sini ya, share di sini ya. Itu. Nah, itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau membuat baris tinggal ada di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu kalau menggambar ya, menggambar membuat tabel ya. Itu cara membuat tabel. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak kalau anak-anak mau mengatur lebar kolomnya ini, jadi bisa diatur ya sesuai dengan keperluan. Misalnya kalau di sini untuk misalnya anak-anak membuat nomor ya, jadi misalnya nomor, dan pindahkan lagi kalau mengisi ya. Misalnya di sini pakai nilai agama ya, kemudian di sini pakai nilai bahasa Indo ya, di sini pakai matematika ya, di sini pakai jumlah misalnya ya. Jadi nanti ini kan terlalu lebar nomornya, dia anak-anak bisa dikecil. Dan caranya taruh ke kursornya ini ya, tanda ini ya, mouse-nya ini di tengah-tengah ini, tengah garisnya, sehingga dia muncul tanda panah berkepala dua ya, kiri kanan ya. Setelah itu tekan geser. Nah, ya, kalau mau berbesar tekan geser kanan untuk yang kolom nomornya ya. Kalau mau kecil tekan geser ke kiri. Ini sama juga kalau mau mengecilkan kolom agamanya ya, tekan geser ya. Sama juga tinggal geser, taruh di posisi ini sehingga muncul, tekan geser ya. Nah, itu mengatur lebar kolom. Kalau lebar baris sama juga cara, tinggal misalnya anak di sini tekan ya, baris nomor info ya, baris pertama itu kan ya, lebar ya. Kalau baris kedua mau lebar ditaruhnya di sini, kan bisa ya, memperlebar baris ya. Nah, kalau mau diatur supaya tengah-tengah ya, sama seperti yang mengatur paragraf, gunakan yang perhatian tengah. Ingat ini paragrafnya tengah-tengah pakai ini ya. Ya, jadi gitu. Jadi membuat tabel, nanti untuk pengisiannya tinggal anak tinggal ngisi biasa. Jadi itu tekan tab ya, misalnya nilainya agama berapa, misalnya nilai agamanya 87, sini nilai agamanya bahasa Indonesia berapa, tinggal diketik seperti itu. 6 ini dijumlahkan berapa ya. Kemudian 2 ya. Jadi itu caranya ya. Jadi ditambah seperti ini ya. Nah, misalnya kalau anak-anak mau nambahkan kolom, misalnya di sini agama ini kita mau nambahkan ulang keberapa dapat sekian ya. Jadi ini misalnya anak-anak mau nambah kolom lagi sini ya, jadi di antara nomor dengan agama ya, nambah kolom lagi, jadi untuk mengisi itu ulangan keberapa dapat sekian itu misalnya ya. Kita taruh ke sana ya. Habis itu di klik kanan. Nah, klik kanan, mouse-nya di klik kanan. Habis itu ada tekan insert ya. Habis itu pilih kolom ya, kolom to the left ya, karena kita mau nambah kolom di antara nomor dengan agama ya. Nah, kolom kosong ya. Misalnya di sini ulangan ya, sini ulangan pertama ya, ulangan kedua, ulangan ketiga misalnya ya. Ulangan pertama dapat nilai agama sekian, bahasa Indonesia sekian, jadi ya sekian ya. Ulangan kedua ya,
nilainya berapa, misalnya nilainya 90 ya. Ini misalnya misalnya 87, misalnya meningkat misalnya 80 ya. Gitu. Jadi kalau Anda yang mengatur supaya bagus juga caranya sama juga di seperti itu yang terapkan. Ini cara mengatur ya. Nah, anak-anak kalau anak-anak mengisi mau ini lebih misalnya barisnya ya, mau dihilangkan ya. Yang di baris yang berikutnya ini saya nomor 3 ya. Saya tambahkan nomor 3, misalnya yang ini yang di bawahnya mau dihapus. Caranya tinggal di blok. Nah, misalnya ini mau dihapus tinggal di blok seperti ini. Habis itu anak-anak tinggal klik kanan ya. Sini juga boleh klik kanan ya. Terus itu pilih delete ya, delete row atau delete baris ya. Nah, sama juga di bawahnya kalau ini mau dihapus, kalau mau sekalian juga boleh begini nih, klik. Nah, di kanan, jadi di cut boleh, di delete juga boleh, nah kan. Ya, ini diklik, ya, di kanan, kemudian di cut. Nah itu untuk tabel ya. Jadi kalau Anda mau ngisi warna ya, tabelnya ya, mau supaya dia sih, jadi sama juga di blok, begini ya. Habis itu kalau mau ngisi warna hurufnya berarti tinggal ini dipilih ya, ini pilih misalnya warna hurufnya merah atau warna hurufnya ya tinggal di sini merah ya, atau pakai yang merah juga boleh di warna huruf. Tapi kalau warna belakangnya ya, backgroundnya ya, fillnya ya, gunakan yang ini ya. Di atas paragraf ini ada gambar lemer ya, fillnya ini ya, shading ya, ini pilih dia ya, mau warna misalnya warna kuning ya. Nah gimana kalau mengganti warnanya ya, sama di blok aja kemudian dirubah warna ya, misalnya warnanya pakai warna ini. Nah hurufnya mau dirubah ya, jadi yang ini dirubah misalnya pakai warna putih ya. Mau ditebalin pakai stilnya ya silakan ya, gunakan terapkan materi yang sudah jalan ya. Kemudian mau jenis hurufnya dirubah, ini. CS-nya juga ditambahkan besarin boleh ya. Jadi menggunakan materi yang minggu lalu sehingga anak bisa terus ingat ya. Nah itu cara untuk menambah tabel ya, tabelnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau anak mau sekarang mau menyisipkan gambar ya. Jadi sama juga tinggal pilih insert ya, itu ya, kemudian masuk ke ini picture ya, ini diklik jadi bisa gambar dari komputernya ya kan. Nah setelah itu akan ditanya anak mencari gambar di mana ya, tinggal cari gambarnya ya, kalau punya gambar ya tinggal geser, kalau tidak punya tinggal dipilih dulu di mana ditaruh gambarnya ya. Misalnya kalau dari gambar sini D ya, misalnya di gambarnya ada, misalnya pakai gambarnya yang misalnya ya, set, nah dia masuk gambar ya. Nah gambar ini untuk bisa memudahkan ya, tinggal geser susah digeser ya, nah untuk bisa memudahkan. Nah untuk itu karena begitu mau masuk gambar, mengisi gambar, jadi di menu format ini ya, di menu format ini ada namanya nih wrap text ya, text wrapping ya, ada wrap text ya, ini klik. Nah ini ada wrap pilihan ya, ada inline with text, kemudian ada square ya, batik ya, tidak bisa coba satu-satu ya. Kita bisa pakai square dulu. Nah ini jadi tinggal geser ya, geser ya. Nah kemudian kalau pakai yang lain juga boleh, tinggal dicoba ini ya, ada yang top button ya. Kemudian kalau mau ke latar belakang pakai behind text ya, itu ada juga yang from text, itu di atas tagnya ya. Misalnya ini geser ke sini, dia akan berada di atas tagnya ya. Jadi kalau orang menggunakan yang behind, nah ini kalau square itu mendorong tagnya. Kalau behind, nah ini di belakang ya, di belakang tagnya ya, di belakang background ya.
Nah, kemudian kalau anak-anak mau mengatur ya besar kecilnya, jadi di pinggir ini ada pegang-pegangan ya, handle-nya ya. Jadi handle ini kan hilang apabila tidak diedit gambarnya, tidak diklik ya, misalnya seperti ini. Jadi kalau tidak diklik berarti handle-nya tidak akan muncul ya. Jadi untuk mengeditnya, membesar, memperkecil ya, memutar ya, tinggal diklik seperti ini ya. Nah, kalau anda mau mengkecil, jadi taruh sini ya, mengkecil di yang dua sisi atas dan bawah, sisi sampingnya. Nah, ada ya. Kalau membesar geser ke luar ya, ke samping juga bisa, tapi kadang-kadang kalau ke samping jadi gambarnya tidak proporsional ya, tambah gemerut dan membesar, ada tambah kurus ya. Nah, seperti ini tidak proporsional, proporsi ya, tidak proporsi ya. Itu. Nah, kalau muternya pakai ini, nah muter ya, share ya. Ini untuk muternya, tekan ya, mouse kirinya tahan, share. Nah, itu. Jadi memindahkan sama juga ya, tekan, tahan, setelah muncul tanda panah berkepala 4, tekan, share. Nah, itu. Ya. Jadi untuk memperbesar, taruh di pojok ini, setelah muncul tanda panah berkepala 2, tekan, share. Ya. Kecil yang masuk, tekan, share. Ya. Kalau menghapusnya tinggal muncul ini, tinggal klik kanan, boleh juga pakai cut atau ya itu diklik kanan, atau tinggal tekan tombol delete di keyboardnya ya, boleh ya. Jadi caranya insert, kemudian pilih C, kemudian ada pilih jenis gambarnya ya, misalnya ikon ini mau diberi ya, boleh juga ya, gambar pilih misalnya ini insert. Nah, ya, jadi setelah di insert, ingat posisi ini ya, wrap tag-nya ini pilih. Kalau tidak muncul wrap tag-nya ini, kalau ya berarti belum dipilih gambarnya. Pilih dulu ya. Kalau belum muncul, masuk ke format. Ya, ini tag ya. Nah, anak tinggal pilih, misalnya pakai behind tag ini, itu tinggal mudah dipindahin. Ya. Ya. Ini juga bisa coba ya, still gambarnya ya, bijinya ya. Ini bisa dipakai lingkaran ya. Nah, ya. Bisa dipakai ini. Nah, itu bisa dipilih model yang ini. Nah, itu ya. Ini bisa jadi dikecilkan dulu ya, kecilkan supaya kelihatan. Ini share ini ya. Ini klik format, bisa juga anak bisa rubah ya. Ini posisi ini. Nah ya, ini bisa dirubah ya. Ini stylenya bisa dirubah ya, itu. Jadi yang ini untuk yang itunya ya, mengatur koreksi warnanya ya. Ya, koreksi warna sama juga ya, warna apa yang mau dipakai terapkan, misalnya kayak ini, itu akan berubah nah, muncul ya. Kalau mengganti gambar ini pakai ini, nah sini pakai gambar ini pakai ya, akan ganti. Nah, itu cara untuk menyisipkan gambar ya. Jadi anak-anak, jadi prinsipnya satu, setelah memasukkan gambar, jadi ini diatur ya, wrap tag-nya ya, itu. Nah, kemudian kalau mau menambahkan bordernya ya, di bordernya juga bisa di sini. Ini ada bordernya, kalau mau warna border ya, ini bordernya. Nah, kalau mau yang garisnya bisa juga dirubah ya. Karena spasi border ya, ini warnanya bisa dirubah. Nah, itu cara untuk menyisipkan atau menambah gambar ya. Jadi anak-anak jadi tinggal klikkan gambarnya, misalnya mau taruh di pojok misalnya ya, misalnya mau isi fotonya sendiri ya, jadi bisa taruh di pojok ya, diatur misalnya di sini, silakan ya.
Jadi kalau mau diisi taruh juga boleh, silahkan. Kalau ngapusnya seperti tadi itu. Kalau mau menggandakan, caranya jadi di ini klik kanan, pilih ke copy, kemudian lagi klik kanan, pilih paste. Banyak. Nah, itu cara untuk menyisipkan gambar ya. Jadi nanti yang selanjutnya, pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan ke menyisipkan clip art, sip sama smart art dan chat ya. Gitu.